أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضًا:
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون والعاقبة للمتقين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah yang berbahagia, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah perjalanan kehidupan beliau dari sejak beliau dilahirkan sampai beliau wafat meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, melainkan semuanya tercatat di dalam sejarah-sejarah Islam. Dan tidaklah perjalanan Nabi alaihi salatu wassalam dari awal sampai akhirnya, melainkan di dalamnya terdapat ibrah, terdapat pelajaran-pelajaran, terdapat ilmu, terdapat hikmah yang bisa diambil oleh setiap kaum muslimin yang ingin mengambil pelajaran. Salah satu dari sejarah yang tercatat dengan tinta emas dalam sejarah Islam adalah peristiwa perjalanan Nabi alaihi salatu wassalam dari Madinah menuju Makkah dalam rangka menunaikan ibadah haji bersama para sahabat-sahabat beliau. Sebuah peristiwa yang terjadi di bulan Dzulhijjah di tahun ke-10 Hijriyah yang dikenal oleh ahli sejarah dengan istilah Hajjatul Wada', haji perpisahan. Dinamakan dengan haji perpisahan karena itu adalah haji yang pertama dan terakhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam perjalanan haji tersebut Nabi menyampaikan beberapa khutbah di banyak kesempatan, yang di dalam khutbah-khutbah beliau terdapat isyarat-isyarat, terdapat ujangan-ujangan yang mengisyaratkan bahwasanya beliau akan pergi meninggalkan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi alaihi salatu wasallam melakukan perjalanan haji di kala itu, beliau menunggangi seekor onta. Kemudian beliau membawa beberapa keping dirham. Dalam sebagian riwayat Nabi hanya membawa arba'atu darahim. Nabi hanya membawa 4 keping uang dirham. Kemudian beliau berkata, Allahumma hajjatan la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, ini adalah perjalanan haji yang tidak ada riya di dalamnya dan tidak ada sum'ah di dalamnya. Menunjukkan Nabi alaihi salatu wassalam mengikhlaskan kepada Allah semua amalan-amalan yang beliau lakukan dalam setiap perjalanan karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di kesempatan Hajjatul Wada' Nabi menyampaikan beberapa wasiat-wasiat penting sebelum beliau meninggal dunia. Dan di khutbah yang singkat ini khatib akan menyebutkan
4 wasiat Nabi SAW dari banyak wasiat beliau yang beliau sampaikan di beberapa kesempatan. Sebagian riwayat Nabi berkhutbah di padang Arafah. Di sebagian riwayat Nabi SAW berkhutbah di Mina di ayyamun nahr, di hari penyembelihan. Sebelumnya Nabi SAW ketika beliau ingin menyampaikan khutbah, beliau berkata kepada Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau berkata, "Ya Jarir, istansitin nas." Wahai Jarir, tolong minta manusia untuk diam. Karena beliau ingin menyampaikan sesuatu, beliau ingin berkhutbah. Dan di antara mukjizat Nabi ketika beliau berkhutbah ketika itu, di hadapan 140.000 sahabat, ketika Nabi berkhutbah, semuanya mendengar suara Nabi dengan jelas. Padahal di masa itu belum ada pengeras suara, tapi suara Nabi bisa mencapai, menjangkau telinga-telinga 140.000 sahabat. Sampai Abdurrahman bin Mu'adz mengatakan, "Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu biminan fafuttihat asma'una." Bahwasanya Rasulullah berkhutbah di hadapan kami di Mina dan dibukakan pendengaran kami, hatta kunna nasma'u ma yaqul wa nahnu fi manazilina, sampai-sampai kami bisa mendengarkan dengan jelas semua ucapan-ucapan Nabi padahal kami sedang berada di dalam tenda-tenda kami ketika kami berada di Mina. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang berbahagia, di perawalan atau di permulaan khutbah, Nabi berkata kepada para sahabat, "Ayyuhan nas, isma'u minni ubayyin lakum." Wahai sekalian manusia, dengarkanlah dariku, aku akan jelaskan kepada kalian. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha fi mawqifi hadha. Karena aku khawatir bisa jadi aku tidak lagi berjumpa dengan kalian ba'da 'ami hadha, setelah tahun ini, fi mauqifi hadha, di tempat wukuf kita ini. Di wasiat yang pertama, Nabi membuka dengan wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Ayyuhan nas, inna ilahakum wahid wa inna abakum wahid wa kullukum li Adam wa Adamu min turab." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Zat yang Maha Esa, Tuhan yang satu, dan Bapa kalian juga satu. Setiap kalian berasal dari Nabi Adam alaihi salam, dan Nabi Adam berasal dari tanah. Wa akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Laisa li'arabiyyin fadlun li'ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan bagi orang-orang Arab di atas bangsa non-Arab, melainkan yang membedakan di antara mereka adalah ketakwaan kepada Allah. Inilah wasiat Nabi SAW yang pertama, mengingatkan para sahabat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa maknanya adalah seseorang melakukan setiap perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Takwa bermakna seseorang berhati-hati dalam menjalani kehidupan, sebagaimana seseorang yang sedang berjalan di sebuah tempat yang banyak durinya, maka dipastikan dia berhati-hati. Demikian orang yang bertakwa selalu berhati-hati dalam perbuatannya, dalam niatnya, dan dalam ucapannya. Dan wasiat takwa bukanlah wasiat yang baru datang dari Nabi SAW, karena wasiat takwa adalah wasiat setiap Nabi dan Rasul. Dalam surat An-Nisa Allah mengingatkan, "Walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Sungguh kami telah wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah yang berbahagia. Kemudian wasiat yang kedua dari Nabi SAW,
beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum hatta talqaw rabbakum. Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian, keduanya adalah sesuatu yang suci sampai kalian menghadap Tuhan kalian. Maka janganlah kalian mengganggu darah sesama kaum muslimin, dan janganlah kalian mengganggu harta sesama kaum muslimin. Li hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Dan sucinya darah dan harta kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana sucinya hari ini, yakni ketika itu di hari Arafah. Sebagaimana sucinya bulan ini, yakni di bulan Dzulhijjah, dan sebagaimana sucinya negeri ini, itulah negeri Mekah. Sucinya hari Arafah, sucinya negeri Mekah, sucinya bulan Dzulhijjah, ternyata tidak bisa mengalahkan sucinya darah dan kehormatan serta harta sesama kaum muslimin. Oleh karena di dalam Islam, agama sangat menjaga darah sesama kaum muslimin dan sangat menjaga harta sesama kaum muslimin. Itulah ditegakkannya hukum had di tengah-tengah hukum Islam dalam rangka menjaga darah dan harta kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dan untuk kalian pada hukum qisas, nyawa dibalas dengan nyawa, luka dibalas dengan luka. Hayatun, di belakang itu ada kehidupan-kehidupan yang menanti supaya sesama kaum muslimin tidak mudah dalam menumpahkan darah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah yang berbahagia. Kemudian wasiat Nabi yang ketiga di antara wasiat beliau di Haji Wada', beliau mengingatkan tentang ukhuwah, persatuan sesama kaum muslimin. Beliau bersabda, ayyuhan nas, innamal mu'minuna ikhwah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya orang-orang yang beriman, maka mereka adalah orang-orang yang bersaudara. La yahillu limri'in malu akhih. Tidak halal bagi seseorang mengambil harta saudaranya illa an tayyibi nafsin minhu, kecuali dengan kerelaan dirinya. Di wasiat yang ketiga ini Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan tentang persatuan kaum muslimin, tentang ukhuwah, tentang persaudaraan. Namun di situ beliau ingatkan terkait mengambil harta sesama kaum muslimin. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengisyaratkan bahwasanya sesuatu yang paling bisa menghancurkan, sesuatu yang paling bisa merusak hubungan persaudaraan sesama kaum muslimin adalah perkara-perkara terkait dengan harta benda, perkara terkait dengan uang, perkara terkait dengan dinar dan dirham. Sehingga Nabi mengingatkan, hati-hati, jangan mengambil harta saudara kalian kecuali dengan kerelaan hatinya. Oleh karenanya betapa banyak kaum muslimin rusak persaudaraannya karena muamalah jual belinya, rusak persaudaraannya karena muamalah hutang piutangnya. Oleh karenanya Al-Imam As-Sayuti rahimahullah, beliau mengingatkan, khamsu khisalin fis sighar law kanat fil kibari ma'a rabbihim lakanu awliya. Ada 5 sifat anak-anak kecil, seandainya sifat itu masih terbawa sampai dewasa, masih terbawa sampai tua, lakanu awliya, maka mereka niscaya menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat anak kecil yang sangat bagus, kalau dibawa sampai dewasa, kata beliau, kanu ya'kuluna at-ta'ama mujtami'in, bahwasanya anak-anak kecil itu seandainya mereka punya harta, seandainya mereka memiliki makanan, maka mereka akan memakannya dengan saling berbagi. Demikian fitrah anak-anak kecil. Hanya saja ketika dewasa, ketika masuk usia tua, fitrah ini mulai hilang, mulai tidak mau berbagi dengan saudaranya. Bahkan wal'iyadhu billah, sebagian kaum muslimin memakan haknya dan memakan hak saudaranya, sehingga terjadilah keributan, keretakan ukhuwah sesama kaum muslimin. Maka demikian Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan,
dari jauh-jauh hari tentang hal yang paling bisa merusak hubungan sesama kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian wasiat yang keempat yang terakhir yang beliau sampaikan adalah wasiat untuk kaum laki-laki agar bisa mengayomi, mendidik dari para wanita, baik mendidik para istri maupun anak-anak perempuan kita. Nabi SAW mengingatkan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna linisaikum alaikum haqqah, sesungguhnya kalian atau wanita-wanita kalian, istri-istri kalian, anak-anak kalian memiliki hak atas kalian. Walakum alaihinna haqqah, dan kalian pun memiliki hak atas mereka. Dikarenakan Allah mengingatkan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya kaum laki-laki penanggung jawab bagi kaum perempuan. Oleh karenanya para ulama mengingatkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka ayat ini orang yang pertama terkena khitab, terkena pembicaraan ayat, itulah kaum laki-laki, itulah para ayah, itulah para bapak. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang pertama yang punya tanggung jawab atas diri mereka dan keluarga mereka. Maka demikian wasiat-wasiat Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa membukakan hati-hati kita dalam menerima wasiat-wasiat Nabi dan mengamalkannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, dan di akhir khutbah Nabi SAW, beliau bertanya kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kata beliau, wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Wahai para sahabatku, seandainya kalian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang diriku, fama antum qailun, apa jawaban kalian? Maka para sahabat mereka mengatakan, wallahi, demi Allah, qad ballaghta, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan semua risalah, wa addaita, engkau telah menunaikan, wa nasahta, dan engkau telah menasihati umat. Tidak ada lagi yang kurang, semua kebaikan sudah disampaikan, semua wejangan, semua nasihat baik sudah disampaikan. Maka Nabi SAW ketika itu mengangkat tangannya dengan mengisyaratkan telunjuknya ke langit, kemudian ditunjuk ke hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan beliau mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah. Menunjukkan para sahabat telah bersaksi tidak ada yang kurang dari ajaran Nabi SAW, sehingga harus ditambah-tambah. Tidak ada yang keliru dari apa yang dibawa Nabi SAW, sehingga harus dirubah-rubah. Dan lebih menyempurnakan agama ketika itu turun di padang Arafah, turun di hari Jumat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, di hari ini, di hari Arafah, di hari Jumat, di bulan Dzulhijjah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku sempurnakan atas kalian nikmat-nikmatku, dan aku ridhoi agama Islam sebagai agama kalian. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dengan turunnya ayat ini,
maka sempurnalah hukum-hukum Islam dan sempurna pula halal dan haram terkait dengan agama Islam. Sehingga dengan menunaikan hajjatul wada' sempurna dari rukun Islam Nabi alaihi salatu wassalam dan sempurna dari syariat-syariat Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita mengamalkan dari kesempurnaan Islam dan menjaga dari kemurnian Islam dan menjaga diri kita untuk istiqamah berada di atas as-siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus dalam menjalani dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa dhallahumma an khulafaihi ar-rasyidin ala immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'ir ashabi nabiyyika ajma'in wa anna ma'ahu bi'afika wa karamika wa judika wa ihsanika ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا في ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.